Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Julianti Sinaga dari mahasiswa IAKAN Taruto dengan NIM 210101199 semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan mata kuliah Teknik Media Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Praskoy Naibaho M.Co. Saya akan menerangkan tentang media visual, menjelaskan pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang memiliki arti perantara, tengah, atau pengantar. Media pembelajaran adalah alat bantu guru dalam menyampaikan pembelajaran secara menarik, guna membangkitkan belajar yang menyenangkan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran. Ada media pembelajaran visual. Media visual ini media yang digunakan dengan memanfaatkan indera penglihatan saja. Media pembelajaran audio, media yang digunakan hanya dengan unsur suara dan dimanfaatkan dengan indera pendengaran saja. Dan media audio visual, media yang digunakan dilihat dan didengar, mengandung unsur gambar sekaligus diiringi dengan unsur suara. Menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran visual. Ada beberapa menurut pendapat para ahli tentang visual tersebut. Menurut Dejamarah 2002, media berbasis visual adalah media yang hanya menggunakan fungsi dari indera penglihatan. Dan menurut Asriyanti 2016, media pembelajaran berbasis visual merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan dan menyampaikan pesan melalui pengalaman melihat, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif yang dapat mendorong siswa agar dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Dan menurut Rusman tahun 2017, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Dan menurut Rima tahun 2016, media visual merupakan media yang memiliki unsur utama berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam menyajiannya. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran visual adalah suatu alat atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan alat indera pendengar manusia. Melalui media pembelajaran visual tersebut, dapat memperkuat ingatan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran karena media visual hadir secara langsung dalam proses pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata. Ini ada beberapa fungsi media pembelajaran visual. Fungsi atensi adalah menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai. Yang kedua, fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa. Ketiga, yaitu fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi konventoris. Konventoris ini menjelaskan media pembelajaran visual terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengangkat kembali
Contohnya seperti siswa yang tidak tahu membaca, seperti itu. Makanya dibutuhkan media fungsi dari konvensoris tersebut. Akan menerangkan yang saya ketahui karakteristik media pembelajaran visual. Yang pertama, visual diamati berdasarkan ruang. Yang kedua, visual menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang ketiga, visual ditampilkan statis. Yang keempat, media visual berorientasi pada siswa. Yang kelima, informasi dapat ditata ulang atau diatur oleh pemakaian. Yang keenam, persepsi visual digunakan sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kebahasan media berbasis teks. Jenis-jenis media visual atau media yang tidak diproyektif. 1. Media realita. Media realita adalah benda nyata. Yang kedua, model. Benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Yang ketiga, media grafis. Media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Media proyeksi merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati ataupun transparansi OHP. Yang kedua, film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberikan bingkai 2x2 inci ataupun menggunakan film bingkai slide. Saya terangkan pengertian PPT. Presentasi PowerPoint adalah suatu cara yang digunakan untuk memperkenalkan atau menjelaskan seperti saya ini gitu. Saya menjelaskan tentang pengertian media visual, jenis-jenis gitu. Terus tentang segala hal yang dirangkum dan dikemas ke dalam beberapa slide sehingga orang-orang yang menyimak lebih dapat memahami, memperjelas melalui visualisasi yang terangkum dalam slide tersebut, baik berupa teks, berupa gambar, berupa grafik, berupa suara, berupa film dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar membuat slide PowerPoint. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika membuat slide, di antaranya ada 6. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu simple. Slide yang disimple itu sederhana dan tepat sasaran adalah yang terbaik. Yang kedua, perlu atau tidak penggunaan slide tersebut, membuat slide yang benar-benar efektif dan efisien. Yang ketiga, latar belakang dan font mudah dibaca. Font yang baik untuk presentasi adalah yang tidak menggunakan banyak hiasan pada ujung hurufnya, seperti Arial, Verdana, dan True Heads. Yang keempat, maksimum 7 baris teks. Jumlahnya yang banyak akan membuat font menjadi lebih kecil sehingga sulit dibaca. Yang kelima, gambar, grafik, dan diagram. Sebuah gambar yang tepat dapat mewakili ribuan kata jika harus dijelaskan. Yang keenam, gunakan kombinasi warna yang cukup. Gunakan beberapa warna yang memiliki kontras cukup dan konsisten dalam slide Anda. Tentang langkah-langkah membuat PPT. Hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan untuk membuat media presentasi dengan Microsoft PowerPoint yang efektif. Menurut Hamdad Haswin tahun 2012 sebagai berikut. Persiapan. Ya, kita harus memiliki persiapan dalam membuat PowerPoint tersebut. Seperti kita harus membuat grafik, gambar, ataupun membuat foto. Bisa kita tempelkan foto kita tersebut ke dalam agar lebih menarik dan tidak bosan gitu dalam menggambarkan PowerPoint kita gitu.
Yang kedua, langkah-langkah membuat media pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint ataupun PPT. Yang ketiga, teknik presentasi. Teknik presentasi itu disebut sebagai bagaimana kita melakukan cara presentasi terhadap penampilan yang akan kita jelaskan gitu. Ya, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan PPT. Ya, di sini juga ada kelebihan dan kelemahan PPT ya guys, jangan lupa. Kelebihan yang pertama itu PowerPoint menyediakan 3 bentuk gerakan animasi, yakni satu antara range, 2 emphasis, yang ketiga axis. Untuk setiap elemen slide dikontrol dengan kostum animations, dan untuk berpindahan slide-nya diatur dengan transition. Yang kedua, PowerPoint menyediakan kemudahan lain seperti template, layout, scroll on context, dan filter-filter lainnya. Yang ketiga, tidak perlu adanya pembelian perangkat. Situlah kelebihan dari PPT tersebut. Kekurangan dari PPT, sini saya akan menjelaskan. PPT mempunyai keterbatasan data dan informasi yang ditampilkan pada layar seluas komputer. Kekurangan PPT yang kedua, penyajian informasi dalam PowerPoint bersolusi rendah, yakni terbatas 40 kata per slide dan membutuhkan waktu 8 detik untuk membacanya. Hal ini berpotensi menyaji mutilasi data tersebut. Yang ketiga, banyak mengabaikan aspek kognitif karena hanya berpusat pada kecanggihan teknologi saja. Hambatan guru dalam memanfaatkan media PowerPoint sebagai media pembelajaran. Ya, di sini ada 6 langkah, yaitu menggunakan media itu repot. Yang kedua, media itu canggih dan mahal. Yang ketiga, tidak bisa digunakan. Yang keempat, tidak tersedia. Yang kelima, kebiasaan menikmati ceramah. Yang keenam, kurangnya penghargaan dari atasan. Nah, sekian dari video ataupun media visual tersebut. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam.